Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Adik-adikku mohon untuk tidak bersuara dulu ya, tenang ya, dengarkan. Nanti kalau nggak dengarkan nggak dikasih tanda tangan ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan kali ini dalam posisi yang setelah hujan lebat tadi ya. Kita bersyukur Allah masih mengirimkan hujan kepada kita. Ya, walaupun di antara manusia mungkin tidak suka, tapi dengan adanya hujan maka akan tumbuhlah pohon-pohon dan binatang-binatang ternak akan hidup. Makanya kita tetap harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan hujan. Bapak-bapak, ibu sekalian, dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia adalah kenikmatan sehat dan waktu luang. Ni'matani mahbunun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang sering dilupakan atau diabaikan oleh manusia adalah kesehatan dan waktu luang. Kesehatan, mungkin kita akan merasa betapa pentingnya sehat itu setelah kita sakit ya. Setelah kita sakit, saya pengen ke musola, saya pengen sholat berjamaah. Tapi apalah daya, kita sedang sakit. Akan tetapi jikalau orang tersebut telah pulih dari penyakitnya, maka kadang kita lupa ya. Kita ingat lagi tapi pada saat kita sedang sakit. Seperti itu, Pak. Makanya kita harus memanage diri kita sendiri. Bagaimana kita mumpung masih sehat, masih bisa kita ke musola, masih bisa mendengarkan suara adzan, maka datangilah adzan tersebut, terutama untuk yang kaum laki-laki. Kemudian nikmat yang kedua adalah nikmat waktu luang ya. Nikmat waktu luang dengan berbagai macam kegiatan kita, mungkin di antara bapak-bapak untuk mencari maisha atau mencari nafkah, maka terkadang manusia terhimpit oleh masalah-masalah masing-masing sehingga dia tidak ada lagi waktu luang buat pergi ke masjid menuntut ilmu atau thalabul ilmi ya. Oleh karenanya, jika ada waktu luang jangan sia-siakan, jangan habiskan waktu kita untuk 4 persegi panjang. Apa itu? Apa ya? Kita hidup apalagi untuk anak muda ya, tolong dimanage ya, bahwa yang akan dimintai pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah di mana umur kita habiskan. Umur kita habiskan buat kemana? Ya, kita sholat, taruhlah sholat wajib itu tidak lebih dari 15 menit, kalaupun itu dari awal sampai akhir ya. Sedangkan kita main HP itu terkadang bisa berjam-jam, apalagi untuk anak-anak muda yang sedang digandrungi dengan baik game online maupun non online ya, itu terkadang sampai berjam-jam, bahkan tidak menghiraukan apa yang misalnya ada orang tua yang memanggil, disuruh apapun, terkadang dia tidak menghiraukannya, apalagi sholat, apalagi azan ya, tidak menghiraukannya. Dan ini fenomena yang dulu tidak pernah ada yang seperti ini ya. Zaman saya kecil itu nggak ada ya. Sekarang ada, benar-benar bahwa cobaan hidup di zaman sekarang itu lebih
lebih berat daripada zaman-zaman dulu, ya. Sebagaimana memang sebenarnya zaman sebelumnya itu akan lebih baik daripada zaman sesudahnya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum." Ya. Sebaik-baik kurun atau zaman adalah zamanku, zaman Rasulullah. Kemudian setelahnya yaitu zaman sahabat, kemudian setelahnya adalah zaman tabi'in, kemudian setelahnya adalah zaman tabi'ut tabi'in. Maka setelah 3 generasi terbaik tersebut, maka mulai terjadi degradasi, ya. Agama mulai banyak perbedaan, banyak perpecahan, sehingga Rasulullah mengatakan bahwa umat Islam nanti akan berpecah menjadi 73 golongan. Seperti itu. Oleh karenanya, maka ini kesempatan ini adalah malam ganjil apa malam genap? Ganjil, ya, malam ganjil. Di antara indikasi dari beberapa riwayat bahwa dan beberapa pendapat ulama bahwa Lailatul Qadar itu akan datang pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir, ya. Maka bersemangat ini bagi bapak-bapak, silakan datang ke masjid atau ke mushola untuk membaca Al-Quran, berzikir, kemudian tafakur, ya, muhasabah dan sebagainya. Tidak lupa juga ibu-ibunya, jangan ketinggalan. Walaupun di rumah kita masih bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar, malam-malam terakhir, walaupun di rumah. Sama seperti kita sholat mutlak, ya, ada sholat mutlak, karena kalau sholat tahajud atau sholat tarawih sudah selesai karena ada ditutup dengan sholat witir. Tapi ada sholat yang mutlak, 2 rakaat, ya, itu boleh. Kalaupun nggak seperti itu, kita bisa membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, atau kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kehidupan kita di setahun yang akan datang, sambil berharap mudah-mudahan tahun depan juga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi kami himbau kepada bapak-bapak dan jamaah sekalian, mari kita bersemangat. Tinggal sedikit lagi, ya, seperti tadi kemarin dikatakan bahwa kalau kita punya gudang harta karun, ya, yang harus dibuka dengan 5 kunci, ya. Kesimpulan seperti ini, harus dibuka dengan 5 kunci. Maka 5-5-nya kita bawa semua. Siapa tahu di antara salah satunya yang bisa membuka gudang tersebut. Begitu juga kita malam Lailatul Qadar ini tinggal 3. Kalau di ganjilnya, ya, 25, 27 dan 29. Maka tinggal 3 kunci ini. Mudah-mudahan kita bisa menemui malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Allah أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله